Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Waduh, beredar kabar bahwa Ma'ruf Amin sebut Jokowi ini ahli nipu rakyat. Apakah benar? Beredar narasi bahwa Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebut bahwa Presiden Joko Widodo atau Jokowi ini ahli untuk menipu rakyat. Narasi ini beredar di media sosial. Adalah akun Facebook Amelia yang turut mengunggah sebuah gambar memperlihatkan foto Ma'ruf Amin dan berisikan narasi tersebut. Berikut ini adalah narasinya. Kalau urusan nipu rakyat, Jokowi ahlinya. Saya juga diajari. Sekarang sudah lancar. Akun Facebook Amelia pun membuat komentar terkait gambar tersebut. Kata si kakek, bukan kata aku loh. Tulis akun Facebook Amelia pada hari Rabu 2 September 2020. Unggahan ini pun kemudian direspon sejumlah warganet. Terdiri dari 41 emoticon, 5 komentar, dan sudah dibagikan 2 kali. Lalu, menurut penelusuran dari tim cek fakta medcom.id, klaim bahwa Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebut bahwa Presiden Joko Widodo atau Jokowi ini ahli menipu rakyat tidak berdasar. Faktanya tidak ditemukan informasi valid mengenai hal tersebut. Di sisi lain, ini merupakan kabar bohong lama yang kembali muncul di tengah masyarakat. Kami pun pernah mengulas gambar dan narasi senada pada Februari tahun 2020. Ulasan itu pun dimuat dalam sebuah artikel yang berjudul Cek Fakta Wapres Ma'ruf Amin sebut Jokowi ahli nipu rakyat. Inilah faktanya. Pada gambar yang beredar, seolah foto Ma'ruf Amin tersebut berasal dari situs Antara. Sementara melalui teknik padanan gambar, foto itu dimuat CNN Indonesia pada hari Rabu 15 November 2017. Kemudian melalui situs Turnberg's Hoax ID juga menelusuri isu tersebut. Disebutkan foto tersebut merupakan karya dari jurnalis CNN Indonesia Kristi Stefani. Foto karya Kristi ini dimuat dalam sebuah artikel CNN Indonesia dengan tajuk Ketua MUI tak setuju penghayat kepercayaan tercantum di KTP. Tulis Turnberg's.id dalam laporannya pada hari Selasa 18 Februari 2018. Jadi kesimpulannya bahwa klaim Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebut Presiden Joko Widodo adalah ahli menipu rakyat adalah tidak berdasar. Faktanya tidak ditemukan informasi valid mengenai hal tersebut. Informasi ini termasuk kategori hoax, jenis misleading content. Misleading terjadi akibat sebuah konten yang dibentuk dengan nuansa pelintiran untuk menjelekkan seseorang. Selengkapnya, melalui teknik reverse image, kami pun menemukan foto dengan narasi tersebut, identik dengan foto yang sudah muncul setidaknya sejak Rabu 15 November 2017 dari CNN Indonesia. Kala itu Ma'ruf belum dinyatakan maju di Pilpres 2019 dan tentunya juga belum dinyatakan terpilih sejak dilantik sebagai Wakil Presiden. Jamak diketahui Ma'ruf resmi dipilih sebagai calon wakil presiden oleh petahana Jokowi dan Partai Koalisi pada Kamis 9 Agustus 2018. Kemudian Ma'ruf pun resmi ditetapkan sebagai wapres terpilih berpasangan dengan Presiden Jokowi pada Minggu 30 Juni 2019 oleh KPU. Dan akhirnya pun resmi dilantik sebagai Wapres RI periode 2019-2024 dalam sidang paripurna MPR RI pada Minggu 20 Oktober 2019. Dari sana tentu foto yang diklaim Ma'ruf sebagai Wapres adalah salah. Apalagi dengan foto tersebut disertakan narasi pengakuan Ma'ruf bahwa Jokowi merupakan ahli menipu rakyat. Dan Ma'ruf diajarkan oleh Jokowi sehingga akhirnya Ma'ruf pun turut menjadi ahli penipu rakyat juga. Begitupun penelusuran laman Turnberg Hoax ID yang selama ini concern terhadap counter berita atau informasi palsu yang beredar di media sosial. Laman itu menyatakan narasi atau klaim adalah salah. Fakta yang diketahui foto Wapres Ma'ruf adalah karya dari jurnalis CNN Indonesia Kristi Stefani. Foto karya Kristi ini dimuat dalam artikel CNN Indonesia dengan tajuk Ketua MUI tak setuju penghayat kepercayaan tercantum di KTP.
Di dalam artikel tersebut pun tidak ada keterangan menjelaskan Wapres Ma'ruf Amin seperti yang diposting oleh akun tersebut. Seperti dilansir dari Turnback pada Selasa 18 Februari 2018. Dikecam oleh banyak pihak, Wapres akhirnya mengakui bahwa kartu prakerja belum matang. Pemerintah lewat Wakil Presiden Ma'ruf Amin akhirnya mengakui bahwa program kartu prakerja belum matang, sehingga terjadi kesalahan dalam penerapan di lapangan meskipun sudah diluncurkan sejak April lalu. Sebelumnya banyak kalangan yang mengecam dan mengkritik program kartu prakerja di tengah pandemi yang menyedot anggaran negara mencapai 20 triliun rupiah sebagai upaya yang sia-sia. Ditambah, beberapa pelatihan yang diberikan kepada pekerja juga bisa didapatkan secara gratis di internet. Ini menjadi kombinasi antara bansos dan pendidikan atau pelatihan, yang tadinya semata-mata murni pelatihan, sekarang perpaduan bansos dan pelatihan. Karena ini baru dan mendadak, maka masih banyak hal yang belum matang, tetapi sudah bisa dikatakan baik. Begitu katanya, dilansir dari redaksi Media Indonesia pada hari Kamis 21 Mei. Meskipun demikian, dia memastikan pihaknya terus mengevaluasi agar program ini bisa tepat sasaran dan menghasilkan pelatihan yang memadai. Katanya, dari waktu ke waktu pemerintah terus memperbaiki kesalahan, salah satunya dalam mencari terus pihak penerima program yang tepat dan metode pelatihan yang efektif. Misalnya, betulkah mereka terkena PHK? Betulkah pelatihan yang memang dibutuhkan oleh masyarakat? Sistem pelatihan online seberapa efektif? Ini kan kita mulai dari pandemi. Tentu saja ini dimaklumi, ada yang belum baik. Tentu kita mulai dulu, mana yang belum baik, mana yang belum baik akan kita perbaiki. Begitu kata Ma'ruf. Lebih lanjut, Ma'ruf menampik tudingan soal adanya permainan di balik perusahaan penyedia pelatihan yang ditunjuk oleh pemerintah. Ia mengatakan pihak yang terlibat telah melalui seleksi yang ketat. Seperti diketahui bahwa program Kartu Prakerja merupakan janji kampanye Presiden Jokowi, akhirnya direalisasikan pada 20 Maret yang lalu. Manfaat yang diberikan secara bertahap selama 4 bulan kepada penerima program ini secara nominal mencapai 3,5 juta rupiah, dengan rincian 1 juta rupiah untuk bantuan pelatihan, kemudian insentif setelah melakukan pelatihan senilai Rp600.000 per bulan selama 4 bulan, dan Rp50.000 sebagai insentif survei kebekerjaan selama 3 kali. Namun agak berbeda dari skema yang awalnya hanya untuk pencari kerja dengan tujuan meningkatkan kompetensi, kapasitas, dan kapabilitas dari si pekerja. Juga untuk meringankan biaya dalam proses mencari pekerjaan. Skema program Kartu Prakerja yang diluncurkan di tengah masa pandemi ditujukan bukan hanya peningkatan SDM masyarakat. Program ini menambah fungsi sebagai stimulus dalam menghadapi pandemi. Ditandai dengan masuknya korban PHK yang diakibatkan pandemi sebagai kriteria penerima. Tetapi meskipun sejak awal adanya wacana program ini menimbulkan kritik dari banyak pihak, program Kartu Prakerja tetap saja diluncurkan. Alhasil menimbulkan polemik dari berbagai pihak. Program yang diluncurkan di tengah pandemi ini juga digunakan sebagai bantuan sosial, terutama bagi mereka yang terkena PHK. Banyak yang menilai program ini tak tepat untuk mengatasi masalah yang tengah dihadapi oleh masyarakat. Ketua Dewan Komunikasi dan Media Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, Kahar S. Cahyono, mengatakan lebih baik kalau semuanya diberikan dalam bentuk PLT, karena dinilai tidak menjawab tantangan hidup para buruh dan para pekerja yang terkena PHK. Kahar juga mengusulkan agar bantuan pelatihan sebaiknya dicairkan saja, agar bisa memenuhi kebutuhan mereka yang terdampak pandemi. Selain itu, semestinya mengerti apa yang paling dibutuhkan oleh masyarakat pada saat ini. Pelatihan dan peningkatan kompensasi serta peningkatan kompetensi memang sangat penting. Namun untuk masa seperti sekarang ini bukanlah prioritas. Yang paling dibutuhkan masyarakat saat ini adalah stimulus sektor logistik. Mengingat pembatasan sosial berskala besar atau PSBB sudah diinstruksikan di berbagai daerah, sehingga tidak memungkinkan lagi untuk melakukan aktivitas di luar rumah, termasuk kegiatan pemenuhan kebutuhan pokok. Pastinya kebutuhan pokok harus didahulukan. Memang, kita bisa melihat jika tujuan dari program Kartu Prakerja tercapai, pemulihan ekonomi setelah masa pandemi akan lebih cepat. Tujuan dari program Kartu Prakerja salah satunya adalah untuk meningkatkan kompetensi dari penerima manfaat, sehingga kualitas sumber daya manusia juga diharapkan meningkat. Alhasil, ketika masa pandemi berakhir,
pembangunan kembali kekuatan ekonomi akan lebih mudah dilaksanakan. Tetapi lagi-lagi dalam pelaksanaannya program ini kembali menuai kritik. Salah satunya yaitu materi yang disediakan dalam program dinilai bisa didapatkan dari platform secara gratis. Kemudian ada juga yang menilai materi yang diberikan tidak begitu relevan, sehingga rasanya tujuan dari program Kartu Prakerja tidak semudah itu dapat tercapai. Kemudian meskipun nantinya penerima manfaat program prakerja mendapatkan sertifikat tertentu, fasilitas tersebut masih belum cukup sakti. Tidak ada jaminan bahwa penerima program nantinya akan lebih mudah mendapatkan pekerjaan. Lain halnya jika sertifikat setelah pekerjaan ini atau pelatihan ini dijamin untuk memudahkan pencarian pekerjaan, atau memudahkan para korban PHK kembali menemukan pekerjaan yang baru. Namun hal itu tampaknya mustahil, mengingat materi dari program Kartu Prakerja masih menimbulkan polemik. Program Kartu Prakerja juga pastinya tidak akan menjangkau seluruh masyarakat yang membutuhkan, karena terdapat proses seleksi yang membuat hanya segelintir orang dapat merasakan manfaatnya.